Halo gengs, kembali lagi bersama gua di channel BK Movie. Kali ini saya akan kembali menemani kalian dengan menceritakan sebuah alur cerita film yaitu Castaway tahun 2000. Dimana film ini diperankan oleh Tom Hanks yang berperan sebagai Nolan, dimana dirinya terjebak di sebuah pulau selama bertahun-tahun setelah mengalami kecelakaan pesawat. Bagaimana kelanjutannya? Biar tidak penasaran tanpa berlama-lama, dan inilah. That's how long we have. That's how much time we have. Berfokus kepada seorang pria bernama Nolan yang merupakan seorang manajer di perusahaan FedEx, perusahaan jasa pengiriman barang. Di mana Nolan ini sering berpergian ke beberapa negara sebagai tugasnya di perusahaan itu. Saat ini Nolan sedang berada di Rusia, di mana di sana ia sedang memarahi karyawannya atas keterlambatan pengiriman paket-paket di sana. Sampai-sampai Nolan pun mengirimkan sebuah stopwatch sebelum ia pergi dari Amerika ke Rusia untuk melihat seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman paket tersebut. 7 hours is an eternity. The cosmos was created in less time. Wars have been fought and nations toppled in 87 hours. Fortunes made and squandered. Akhirnya Nolan pun menyemangati mereka untuk segera mengirim paket-paket itu. Pada malam itu juga Nolan pun kembali ke Amerika lagi dengan menggunakan pesawat perusahaan mereka, di mana di sana ada juga rekannya bernama Stan. Selain menjadi sosok pemarah, Nolan ini juga suka membantu. Terbukti ketika mereka sampai di Amerika, Nolan pun menawarkan Stan untuk membawa istrinya yang sedang sakit rujukan ke dokter spesialis yang ia kenal. Akhirnya setelah sekian lama Nolan pun menemui kekasihnya bernama Kelly, di mana Kelly ini masih menunggu waktu yang tepat dari Nolan untuk melamarnya. Pada malam itu, tepat pada malam Natal, mereka pun makan malam bersama dengan keluarga Kelly. Di mana malam itu juga Nolan kembali berangkat. Kali ini ia akan pergi ke Malaysia. Namun saat tengah makan Nolan pun sakit gigi. Namun Nolan pun mendapat telepon bahwa ia harus segera berangkat. Kelly pun akhirnya mengantar Nolan ke bandara. Namun sebelum berpisah, Kelly pun memberi Nolan sebuah liontin yang ada fotonya sebagai kado Natalnya. Tidak juga mau kalah, Nolan juga memberi hadiah kepada Kelly. Namun hadiah tersebut harus ia buka tepat pada malam tahun baru nanti saat ia kembali. Merry Christmas. I love you too. Setelah di dalam pesawat, Nolan yang sedang istirahat pun tiba-tiba pesawat mereka mengalami turbulensi. Namun para pilot pun menenangkannya bahwa itu karena cuaca yang buruk dan terpaksa mereka harus memutar haluan untuk menghindari badai. Akhirnya Nolan pun ke kamar mandi, namun tiba-tiba ledakan tersebut membuat mereka terpaksa mendarat darurat di air sehingga pilot pun menyuruh Nolan untuk mengenakan jaket pelampungnya. Namun Nolan pun sadar bahwa liontinnya terjatuh sehingga Nolan memilih mengambil liontinnya terlebih dahulu. Kondisi yang sudah tidak stabil pun akhirnya mereka berhasil mendarat di air. Namun pendaratan tersebut tidak semulus yang kita bayangkan. Karena Nolan yang masih ada pelampung, alhasil ia pun berhasil selamat. Namun karena ombak yang begitu besar menghantam Nolan membuatnya pingsan. Akhirnya Nolan pun tersadar dan menemukan dirinya sudah berada di pinggir pantai yang agak tidak berpenghuni. Ia pun kemudian mengumpulkan barang-barang dari pesawat dan sesekali berteriak, berharap seseorang bisa mendengarnya. Namun kenyataannya di pulau tersebut memang tidak berpenghuni. Ia pun kemudian membuat tulisan sebagai SOS-nya, lalu kemudian membuat tempat teduh dari pelampungnya dan menikmati senja sembari memikirkan hidupnya. Akhirnya malam pun tiba. Nolan yang sedang istirahat kemudian dikagetkan dengan suara dari belakangnya, yang ternyata itu hanyalah suara kelapa yang jatuh. Esoknya Nolan pun mengumpulkan kelapa-kelapa itu dan berusaha untuk membukanya. Nolan kemudian kembali mengumpulkan barang-barang dari pesawat. Namun tulisan yang ia buat ternyata sudah hilang karena tersapu oleh ombak. Akhirnya Nolan pun mengumpulkan beberapa potongan kayu untuk membuat tulisan itu lagi.
Dengan berbekal sebuah kelapa, akhirnya Nolan memutuskan untuk menyusuri sekitar pantai tersebut. Namun hal itu membuat kakinya terluka akibat batu karang, sehingga ia pun terpaksa merobek celananya kemudian menutupi lukanya tersebut. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Nolan pun berhasil sampai ke tempat yang tinggi dan memandangi sekitar pulau, dan memang pulau tersebut kosong alias tidak berpenghuni. Namun Nolan pun tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengambang. Akhirnya ia pun langsung turun lalu mengeceknya. Ternyata itu adalah mayat pilot pesawat. Nolan pun kemudian membawanya ke daratan lalu mengambil sepatunya dan beberapa benda lainnya, berharap ada sesuatu yang bisa digunakan. Akhirnya Nolan pun kemudian menguburkan mayat pilot tersebut. Dengan putus asa Nolan kembali merenungi nasibnya. Namun saat malam tiba, ketika Nolan ke bibir pantai, ia pun melihat kapal lewat. Akhirnya Nolan pun berusaha berteriak dan memberi tanda, namun usahanya tersebut sia-sia. Sehingga dengan pelampungnya Nolan pun pergi untuk mengejar kapal tersebut. Namun masalah datang ketika ombak mulai menerjangnya. Ombak pertama, kedua, sampai keempat berhasil ia lewati. Namun ketika ombak yang begitu besar datang, membuat pelampungnya terbalik. Alhasil membuatnya tersapu oleh ombak tersebut. Di mana hal itu juga membuat kakinya terluka akibat terkena batu karang. Akhirnya ia pun terpaksa kembali ke pulau itu lagi. Namun karena hujan yang lebat sehingga ia pun berpindah ke sebuah gua dan berteduh di sana. Keesokan harinya, Nolan pun kemudian membuka paket-paket yang sudah ia kumpulkan, di mana ia menemukan sepatu ski, baju, bola voli, dan juga ada sebuah paket yang tidak ia buka. Akhirnya dengan memanfaatkan baju tersebut, Nolan pun membuat jaring untuk menangkap ikan. Ia pun kemudian berusaha membuat api dengan menggosokkan kayu. Namun cara tersebut tidaklah berhasil, namun malah membuat tangannya terluka. Akhirnya Nolan pun kemudian mengambil bola voli, di mana ia sempat memukulnya saat tangannya berdarah. Kemudian menggambar wajah pada bola voli itu dan memberinya nama yaitu Wilson. Nolan pun menganggap Wilson sebagai teman bicaranya. Akhirnya dengan ditemani Wilson, Nolan pun kemudian berusaha untuk membuat api itu lagi. Sampai pada akhirnya ia pun berhasil membuat api tersebut. Pada malam itu Nolan pun membakar kepiting hasil tangkapannya dengan ditemani oleh Wilson. Lalu kemudian ia pun berpesta karena bangga atas dirinya yang berhasil membuat api. Namun tiba-tiba sakit giginya kambuh kembali sehingga membuatnya tidak nyaman. Ia pun kemudian curhat kepada Wilson, andaikan dulu ia tidak menghindar untuk datang ke dokter gigi, maka giginya tidak akan seperti ini. Namun ia pun kemudian berusaha mencongkel giginya tersebut menggunakan besi pada sepatu ski. Sehingga membuat ia tak sadarkan diri. Tak terasa 4 tahun lamanya Nolan pun mampu bertahan di pulau tersebut, di mana dulunya Nolan yang gemoy kini nampak kurus. Dan kini ia mampu beradaptasi dan sangat mahir menangkap ikan, di mana Nolan juga kini mampu membaca arah mata angin. Sampai suatu ketika, Nolan yang sedang tidur tiba-tiba merasa terganggu dengan sebuah suara. Ia pun kemudian memarahi Wilson mengira itu adalah dia. Namun Nolan sadar bahwa suara tersebut berasal dari luar, sehingga Nolan pun mengeceknya. Akhirnya suara tersebut ternyata berasal dari puing pesawat yang terkena ombak. Ia pun kemudian mengambil puing pesawat itu dan memandanginya hingga berjam-jam lamanya. Nolan pun bingung harus mau diapakan puing pesawat itu, namun saat angin meniup puing itu membuatnya jatuh, sehingga membuat Nolan mendapatkan sebuah ide. Di mana ia berencana keluar dari pulau itu dengan membuat rakit dan memanfaatkan puing pesawat itu sebagai layarnya. Dengan kemampuannya membaca arah mata angin, Nolan pun berencana akan pergi pada saat pasang surut nanti. Sementara itu, ia pun mempersiapkan dan mengumpulkan beberapa potongan kayu untuk membuat rakitnya. Pada malam itu, Nolan pun marah kepada Wilson, di mana ia melampiaskan emosinya karena ia mau mencoba peruntungannya untuk keluar dari pulau tersebut dan tidak lagi berbicara kepada bola voli itu. Sehingga Nolan pun menendang Wilson keluar.
Namun Nolan pun sadar kembali atas apa yang dia lakukan itu, karena ia tidak memiliki siapa-siapa selain Wilson, sehingga ia pun keluar dan mencari Wilson kembali. Wilson! Never again! Never again! Never again! You're okay. Beberapa minggu kemudian, tibalah waktunya pasang surut, sehingga ini adalah waktu yang tepat bagi Nolan untuk berangkat, di mana ia kemudian mempersiapkan semuanya dan menurunkan perahunya. Nolan pun kemudian mulai mengayuh perahunya, namun ombak pun mulai berdatangan sehingga membuatnya cukup kesulitan. Ombak pertama, kedua, dan ketiga berhasil ia taklukkan, namun saat ombak yang begitu besar datang sehingga membuatnya harus siap-siap. Hold on! Hold on, Wilson! Akhirnya Nolan pun berhasil menaklukkan ombak tersebut dan perjalanan panjangnya pun baru dimulai. Namun masalah pun datang ketika malam itu hujan badai sehingga layarnya pun tertiup oleh angin dan ombak yang berdatangan membuatnya terombang-ambing. Keesokan harinya Nolan pun terbangun di mana perahunya tampak hancur akibat badai semalam. Namun ia pun terkejut ketika Wilson menghilang, yang ternyata Wilson terjatuh sehingga Nolan pun berusaha mengambilnya. Namun karena tali yang ia pegang kurang panjang untuk sampai ke tempat Wilson sehingga Nolan pun terpaksa merelakannya. I can't! Wilson! Wilson! I'm sorry! Akhirnya Nolan pun pasrah dengan keadaannya di mana kini ia sekarang benar-benar kehilangan arah. Namun saat Nolan tertidur, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah kapal tanker yang lewat. Sehingga ia pun berusaha meminta tolong dengan melambaikan tangannya. Kita pun berpindah kepada Kelly yang mendapat telepon di mana saat ini ia tampak berubah dan syok setelah mendengar kabar dari Nolan yang selamat. Kembali ke Nolan di mana saat ini ia sudah ada di dalam pesawat. Di mana ketika salah satu kru menjelaskan tentang rencananya, di mana nantinya saat ia turun ada sebuah sambutan kecil dari perusahaan tempat ia bekerja. Dan setelah itu ia akan bertemu dengan Kelly, sehingga membuat Nolan pun kebingungan harus ngomong apa ke Kelly nanti. Akhirnya setelah selesai acara penyambutan, Nolan pun kemudian ke ruang tunggu, berharap ia akan bertemu dengan Kelly. Namun bukan Kelly, melainkan seorang pria yang ternyata adalah suami Kelly, di mana ia berkata bahwa Kelly sebenarnya ingin bertemu dengan Nolan. Namun sangat sulit baginya untuk menerima fakta ini, karena kini ia sudah berkeluarga. Sehingga mendengar hal itu Nolan pun begitu terpukul dan kecewa menerima keadaan pahit tersebut. Akhirnya rekan-rekan kerja Nolan dulu kemudian mengadakan pesta di rumah Nolan. Namun setelah mereka pergi, Nolan pun teringat ketika ia berada di pulau saat ia berusaha membuat api, makan kepiting selama bertahun-tahun. Sampai saat ia tertidur, ia pun tidur di lantai sambil memenangi foto Kelly. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Nolan pun kemudian mendatangi rumah Kelly, di mana hal tersebut juga sudah dinanti oleh mantan kekasihnya itu. Sehingga mereka pun akhirnya berpelukan saat itu juga. Akhirnya Sally pun menjelaskan bahwa saat mendengar kabar Nolan saat itu, ia dan tim SAR berminggu-minggu mencari Nolan di rute kecelakaan pesawat. Namun kenyataannya Nolan terbawa oleh ombak dan terdampar di sebuah pulau yang jauh dari rute pencarian, sehingga mereka tidak bisa menemukannya. Melihat ketulusan Kelly, Nolan pun kemudian mengembalikan liontin milik Kelly, karena liontin itu juga adalah alasannya untuk tetap bertahan di pulau itu. Namun apalah daya, kini ia harus menerima kenyataan yang sebenarnya. Sorry, it doesn't work. I kept the picture. It was all faded anyway. Akhirnya Kelly pun membawa Nolan ke garasi untuk melihat mobil mereka saat masih pacaran, sehingga mereka pun teringat akan masa lalu yang indah itu. Sehingga saat Nolan pergi, dengan berat hati Kelly pun harus mengikhlaskannya. Akhirnya Nolan pun menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala.
di mana saat itu ia juga mengantar paket yang tidak ia buka saat berada di pulau. Namun tiba-tiba ia berhenti karena tidak tahu jalan menuju alamat paket tersebut. Beruntung seorang wanita datang dan memberitahunya, dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, janganlah pernah menyerah dengan keadaan. Teruslah mencoba, seandainya Anda gagal, setidaknya Anda pernah mencoba. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.